Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Di episode selanjutnya terlihat di sini Bu Diana yang terbaring di rumah sakit, yang di sini dia sudah sadar, dan Pak Arman juga dia ngomong kepada istrinya, "Kamu sekarang punya penyakit gagal ginjal," kata Pak Arman kepada istrinya. "Lalu kamu itu jangan mikirkan Lula terus," kata Pak Arman kepada Bu Diana. Lalu Bu Diana juga dia ngomong kepada Pak Arman, "Bagaimana saya tidak memikirkan dia, Mas? Kamu kan tahu bahwa Lula sama Nana itu adalah anak kandung saya," kata Bu Diana kepada Pak Arman. Pak Arman tidak sadar sama Bu Diana bahwa di sisi lain di depan pintu sudah ada Lula sama Pasha dan Nana. Di sini Bu Diana juga pas dia melihat ke depan pintu dia sangat kaget, dan dalam hatinya dia ngomong, "Sekarang sudah terbongkar semua. Nana pasti sudah tahu," kata Bu Diana dalam hatinya sambil dia menyusut air matanya yang menetes di pipinya. Terlihat terlihat di sini Lula sama Nana dan Pasha. Apalagi Lula di sini sangat kaget dan marah mendengar pembicaraan Bu Diana, dan Pak Arman juga dia menengok ke belakang, dan Nana juga dalam hatinya dia bicara, "Ini kayak mimpi," kata Nana dalam hatinya. "Kenapa ibu itu tidak ngomong dari dulu?" kata Nana dalam hatinya. Lalu mereka juga dia menghampiri Bu Diana sama Pak Arman. Terlihat di sini kita akan dibikin ngeri dengan omongannya Lula kepada Bu Diana. Lalu terlihat Lula juga dia bicara lagi kepada ibunya, "Saya mau nanya kepada ibu, kemana selama ini Bu Diana? Kenapa Bu Diana meninggalkan saya sama Kanana dan Kak Fajar yang masih kecil, dan ibu itu meninggalkan ayah yang sangat baik demi laki-laki ini?" kata Lula kepada ibunya sambil melihat kepada Pak Arman. Terlihat di sini Pak Arman juga dia sangat kaget dan dia juga sangat marah sampai ngagoler matanya Pak Arman, dia sangat geram kepada Lula. Lalu terlihat Pak Arman juga tidak bisa ngomong, dan di sini Lula juga di sini ngomong lagi kepada Bu Diana. Lalu Bu Diana juga dia bicara lagi kepada Lula, "Mama minta maaf," kata Bu Diana kepada Lula. Terlihat Lula juga masih geram dan marah kepada ibunya. "Pokoknya saya tidak akan mengakui Ibu Diana sebagai ibu kandung saya karena ibu kandung saya sudah meninggal," kata Lula kepada Bu Diana. Lalu di sini juga Lula juga dia sudah bicara habis-habisan dan marah kepada Bu Diana karena dia telah membuang dia dan Kanana dan Kak Fajar. Lalu di sini Nana juga dia cuma ngomong, "Lula kamu itu jangan kayak gitu, ini ibu kita," kata Nana kepada Lula. Tapi Lula tidak didengek, dia juga langsung pergi dari ruang rawatnya Bu Diana. Terlihat Nana juga dia langsung mengejar mengikuti adiknya yang pergi dari hadapannya Bu Diana. Terlihat di sini juga Bu Diana juga langsung menyabut jarum infusan itu dia untuk mengejar Lula. Walaupun Pak Arman mencegahnya, tapi Bu Diana dia tetap kekeh dia akan mengejar anaknya. Lalu sampai keluar Bu Diana juga dia berteriak-teriak kepada Lula. Lula juga dia ditahan oleh Nana, dan di sini Bu Diana juga ngomong lagi kepada Lula sambil memegang tangannya Lula. Tapi Lula dia sangat marah dan dia juga tidak mau dipegang oleh ibunya. Lalu Nana juga di sini dia memegang tangannya Lula untuk jangan pergi dulu, mendengar penjelasannya dari ibunya. Lalu di sisi lain tiba-tiba di sini datanglah Pak Fajar. Lalu Fajar juga sangat kaget melihat Lula, Nana dan Bu Diana dan Pak Arman lagi cekcok. Lalu dia juga langsung menghampiri mereka. Lalu di sini pas Lula lagi memarahin ibunya, Pak Fajar juga ngomong kepada Lula, "Lula kamu itu jangan kayak gitu, itu ibu kandung kamu," kata Pak Fajar kepada Lula. Lalu Lula juga malah dia nyolot kepada Pak Fajar, "Kenapa Kak Fajar sama Kanana itu membelain perempuan ini, perempuan jahat yang sudah meninggalkan kita semua dan meninggalkan Papa demi laki-laki ini dan demi kebahagiaannya sendiri," kata Lula kepada Bu Diana.
Lalu di sini terlihat Bu Diana juga dia sangat sedih, dan Pak Arman dia sudah tidak tahan emosinya, dia sangat geram dan sampai melotot, matanya juga sampai ngagoler. Lalu di sini Pak Arman juga dia mau menampar mau menampar Lula, tapi dengan sigap Pak Fajar dia langsung memegang tangannya Pak Arman. "Maaf Pak Arman, jangan kasar sama adik saya. Itu bukan haknya Pak Arman," kata Pak Fajar kepada Pak Arman. "Ini tidak akan menyelesaikan masalah," kata Pak Fajar kepada Pak Arman. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia menahan Lula dan Pasha yang akan pergi. Tiba-tiba di sisi lain Dewa juga datang ke tempat itu. Dewa juga sangat kaget dan geram. Di sini lagi-lagi Dewa juga salah paham, dia juga masih asal mukul Pak Fajar. Dia juga lari langsung menghampiri mereka dan melihat Pak Fajar lagi kayak memeluk Lula, padahal itu menahan Lula yang mau pergi. Lalu Pak Fajar juga dihajar sama Dewa. Di sini Dewa juga dia sangat geram kepada Pak Fajar. "Saya sangat yakin sekarang bahwa kamu itu bukan kakak kandungnya Nana dan Lula," kata Dewa kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga menjawab, "Ya jelas, memang saya bukan kakak kandungnya Lula sama Nana." Di sini tambah geram lagi di sini juga Dewa sangat geram kepada Pak Fajar, dan dia juga mau menghajar Pak Fajar, tapi Pak Fajar dengan sigap dia membentak Dewa, "Kamu jangan marah-marah terus, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Saya juga bisa kalau marah," kata Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga dia menceritakan semuanya kepada Dewa. "Memang saya bukan kakak kandungnya Nana dan Lula, dan ini Bu Diana adalah ibu kandungnya Lula sama Nana," kata Pak Fajar kepada Dewa. Dewa juga kaget dan langsung dia juga melihat kepada Bu Diana sama Pak Arman. Lalu Bu Diana juga dia cuman diam sambil dia menahankan penyakitnya. Dan di sini Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada Dewa, "Sekarang saya sudah tidak ikut campur, urus aja urusan kamu sendiri," kata Pak Fajar. "Saya akan mencari ibu kandung saya," kata Pak Fajar sambil pergi meninggalkan mereka. Lalu di sini pas Pak Fajar sudah pergi, di sini juga Lula juga akan pergi dari hadapannya Bu Diana. Lalu Bu Diana juga dia memegang tangannya Lula, tapi Lula dia mengejutkan tangannya Bu Diana sampai Bu Diana juga terjatuh. Terlihat Lula juga tidak dihiraukan, dia juga langsung dia pergi dari hadapan Bu Diana yang dia jatuh. Lalu Pak Arman juga sama Nana dia membangunkan Bu Diana. Tiba-tiba di sini Bu Diana juga jatuh pingsan. Terlihat Bu Diana digendong langsung dibopong ke rumah sakit oleh Pak Arman. Di sini Nana sama Dewa juga mengikuti Pak Arman. Lalu pas di ruang rawatnya Bu Diana yang belum sadar, Nana juga dia ngomong kepada Bu Diana yang masih pingsan, "Kenapa mama itu tidak terus terang dari dulu kepada saya sama Lula," kata Nana sambil memegang tangannya Bu Diana yang keadaan masih belum sadar. Di sini Pak Arman sama Nana juga sangat khawatir dengan keadaan Bu Diana yang semakin kritis. Lalu singkat cerita di sini Pak Fajar juga sampailah ke rumahnya Tante Merlin, dan terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama anak buah teman bisnisnya Tante Merlin yang lagi mengacak-ngacak rumah Tante Merlin. Lalu di sini Pak Fajar juga dia tidak tahan karena dia dikeroyok. Lalu Pak Fajar juga di sini disatuin sama Mbak Lias dan Tante Merlin. Lalu teman bisnisnya Tante Merlin juga dia ngomong kepada Tante Merlin, "Pokoknya saya akan kesini lagi untuk mengambil sisa uang yang belum dibayar," kata teman bisnisnya Tante Merlin. Dia juga pergi dari rumah Tante Merlin. Lalu di sini terlihat pas dia sudah pergi, rombongan anak buahnya teman bisnisnya Tante Merlin dan Pak Fajar melihat kado yang acak-acakan dan ada kado yang terbuka. Lalu dia juga mengambil satu bungkusan kertas yang digulung oleh Pak Fajar dan diambil, dan di sini kertas itu juga dibuka oleh Pak Fajar. Lalu dia sambil membaca isi di dalam kertas itu. Lalu di sini Pak Fajar juga dalam batin, "Saya ini harus dikasih tahu kepada Koko apa isi kata-kata di dalam surat ini," kata Pak Fajar sambil dia memasukkan kertas itu ke dalam jasnya.
Lalu singkat cerita di sini Tante Merin juga dibawa ke kamarnya oleh Mbak Lia sama Pak Fajar. Lalu pas sampai ke kamarnya Tante Merin dan yang sudah tidak ada apa-apa karena dibawa oleh anak buah teman bisnisnya Tante Merin. Lalu Pak Fajar juga mengambil tikar. Di sini sangat kasihan kita melihat Tante Merin karena masalahnya bertubi-tubi. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia menoel Balia. Ada yang mau dibicarakan ke Balia. Lalu Balia juga mengikuti Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia langsung mengasihkan kertas itu kepada Balia, suruh diartikan isi pembicaraan di kertas itu. Lalu di sini juga Balia juga membacanya. Lalu pas sudah membacanya di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, apakah mungkin Tante Merin itu ibu kandung saya kok, kata Pak Fajar kepada Balia. Lalu Balia juga menjawab kepada Pak Fajar, saya tidak tahu Mas masalah ini, apakah Tante Merin itu apakah ibu Mas Fajar apa bukan, saya tidak tahu, kata Balia kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia minta tolong kepada Balia supaya dia menanyakan masalah isi dalam kertas itu. Besar kemungkinan di sini juga akan terungkap bahwa Tante Merin itu adalah ibu kandungnya Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min balelo lobati soledat lobati tararajong karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.